Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fibriza Jolisuara sebagai dosen di program studi administrasi publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gunung Kidul. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menerangkan sedikit tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu di Universitas Gunung Kidul. Mata kuliah yang saya ampu, yang akan saya jelaskan di sini adalah mata kuliah administrasi pembangunan, di mana dalam mata kuliah ini membahas konsep, teori, dan praktek administrasi pembangunan, termasuk sejarah, fungsi, aktor, proses, serta permasalahan dalam administrasi pembangunan di tingkat nasional dan daerah. Jadi di sini nanti mahasiswa juga akan mempelajari peran dari birokrasi, perencanaan, kebijakan, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Capaian pembelajaran yang akan dilakukan, yang diharapkan bisa kita dapatkan dalam penyampaian mata kuliah ini, pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami sejarah dan perkembangan administrasi pembangunan, kemudian menjelaskan fungsi dan peran administrasi pembangunan dalam proses pembangunan, kemudian selanjutnya mengidentifikasi permasalahan dan tantangan administrasi pembangunan, kemudian menganalisis kebijakan dan peran birokrasi dalam pembangunan nasional dan daerah, kemudian mengkritisi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Mata kuliah administrasi pembangunan ini dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan, di mana 14 kali tatap muka, kemudian 2 itu adalah ujian UTS dan UAS. Kemudian gambaran materi pokok atau bahan ajaran, bahan kajian yang disampaikan dalam mata kuliah ini tentang pengantar administrasi pembangunan, kemudian ada fungsi dan peran administrasi pembangunan, kemudian juga ada organisasi dan sistem birokrasi pembangunan, kemudian tahap dan konsep pembangunan nasional, selanjutnya kebijakan dan perencanaan pembangunan, kemudian lagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Jadi nanti materi-materi ini akan di-breakdown lagi dalam 14 kali pertemuan tatap muka selama 1 semester. Metode pembelajarannya yang kita lakukan, pertama yang utama yaitu ceramah interaktif. Jadi di sini akan diselingi dengan ada diskusi kelas. Jadi mahasiswa ini akan diasah keterampilan, kemudian kemampuan analisisnya, kemampuan mengkritisi persoalan-persoalan dalam administrasi pembangunan. Kemudian ada penugasan mandiri dan presentasi. Jadi nanti masing-masing, jadi nanti mahasiswa akan dibagi dalam kelompok-kelompok diskusi dan
mereka akan diberikan satu bahasan, pokok bahasan tentang satu tema tertentu yang akan mereka olah dan mereka mencari data, kemudian mereka presentasikan di kelas, dan teman-teman yang lain itu akan menanggapi apa yang mereka sampaikan. Kemudian penilaiannya memang di sini pertama kehadiran dan partisipasi, kemudian juga absensi kontribusi selama diskusi, dan juga jadi keaktifan selama diskusi, kemudian tugas individu, termasuk misalnya dari ringkasan materi, presentasi kelompok, kemudian ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Demikian pengenalan dari mata kuliah ini, dan kita berharap mahasiswa dapat memahami, dapat menggali pengetahuan baik itu nanti di situ dalam perkuliahan, kemudian mereka dapat menggali informasi di media, kemudian mereka juga bisa melakukan pengamatan untuk mendapatkan bahan-bahan informasi, data-data aktual tentang tema yang akan kita diskusikan pada setiap semester. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later, 2,000 years later, one eternity later. Ini sudah ada yang masuk lagi kan? Sudah ada terganggu. Baik, kita mulai saja kuliah pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah kita pada pertemuan pada hari ini kita akan membahas mengenai pembangunan bidang teknologi dan inovasi. Jadi saya kira ini satu tema yang up to date tentang bagaimana kaitannya administrasi pembangunan penanganan bidang teknologi dan inovasi. Minggu lalu kita sudah membahas, kita review dulu ya untuk pertemuan minggu lalu. Kita sudah membahas mengenai bidang lingkungan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat apakah ada kaitannya bidang lingkungan hidup dan kemudian dengan teknologi inovasi. Jadi semua bidang, kalau untuk saat ini saya kira bidang teknologi ini merupakan mengkaitkan, ada keterkaitan untuk semua bidang. Jadi tidak hanya bidang teknologi itu sendiri, tapi ini juga bidang lingkungan hidup, kemudian yang utama sih kalau kita bicara teknologi ini kaitannya ada dengan pendidikan. Kemudian kalau sekarang eranya digital itu kaitannya dengan pembangunan ekonomi ini juga sangat erat karena keberadaan teknologi digital
ini memacu, mempercepat proses ekonomi. Jadi semua kegiatan, kalau saya semua kegiatan kita di alam modernisasi ini pasti akan bersinggungan atau berkaitan dengan penggunaan teknologi. Cuma kemudian kalau kita lihat kondisi kita di Indonesia ini dikatakan sebagai negara berkembang. Jadi kalau kita bicara di misalnya di Jepang, di Eropa, ini sudah full teknologi. Kita merasakan bahwa kalau di sana itu semuanya sudah otomatis, sudah digital. Jadi penggunaan tenaga manusia itu sudah sangat minimal. Jadi percepatan ekonomi, percepatan penyelesaian kepentingan masyarakat itu menjadi signifikan dengan teknologi. Sedangkan kalau kita di Indonesia, di negara berkembang ini, memang ada segmen-segmennya. Jadi ada masyarakat, kelompok masyarakat yang sudah masuk full otomasi menggunakan modernisasi. Tapi masih banyak juga saudara-saudara kita di daerah-daerah yang mungkin masih 3T itu ya. Teknologinya masih sederhana, masih tradisional, masih menggunakan tenaga manusia sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan. Jadi memang gap-nya itu terlalu jauh. Jadi sehingga banyak persoalan juga yang perlu kita selesaikan, kita uraikan untuk mencapai masyarakat modern keseluruhan. Karena keinginan kita kan tentunya seluruh masyarakat Indonesia itu masuk pada iklim modernisasi, sudah menjadi komitmen. Jadi tanggung jawab negara itu juga untuk bisa mencapai kesejahteraan. Nah, penggunaan teknologi ini merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya untuk mencapai kemakmuran kesejahteraan. Kenapa? Karena memang kenyataannya kalau kita masih tergantung pada penggunaan kekuatan manusia atau kekuatan alam gitu ya, itu pasti akan sangat terbatas. Kemampuan kita misalnya bekerja gitu ya, manusia itu paling kuat misalnya ya hanya sekian jam gitu ya, sekian jam. Setelah itu kecapean ya udah gak bisa apa gitu. Kalau udah kecapean benar, kalau misalnya dipaksa ya bawaannya nanti demam gitu ya. Jadi itu tidak bisa sudah memang mulai seperti itu. Kemudian kalau kita memanfaatkan tenaga alam, misalnya hewan, gitu kan, kalau misalnya untuk pertanian, itu kan juga sudah lebih baik sih, lebih baik. Cuman kadang kecepatannya juga yang masih dirasakan kurang. Nah, oleh karena itu penggunaan teknologi ini menjadi satu kebutuhan penting. Jadi penggunaan teknologi dalam kehidupan ini mempunyai banyak fungsi. Jadi dia bisa melipat gandakan kecepatan, terus kemudian kualitas. Jadi kalau kualitas hasil diolah pakai mesin dengan pakai tenaga manusia itu kan beda.
Jadi kalau kita aja misalnya membuat tulisan gitu ya, kita menggunakan tulisan tangan dengan menggunakan laptop, menggunakan komputer, itu kan beda hasil. Jadi orang mungkin akan senang membacanya kalau ditulis dengan komputer, jadi lebih rapi. Itu kan ada peran teknologi. Mungkin ya memang sih kita masih tahan gitu, kalau itu misalnya disuruh menulis, membuat misalnya buku atau apa gitu, itu kita mungkin masih bisa. Cuman ketika kita menggabungkan misalnya berpikir dengan menulis sambil itu kan bagi kita kan juga ada beban gitu. Oleh karena itu dengan kemampuan teknologi kita bisa alihkan salah satu fungsi. Jadi misalnya kita nanti misalnya dengan alat, dengan laptop, dengan komputer itu kita tidak perlu secara fisik menulis. Jadi kita harus dengan menggunakan alat kan. Jadi kita hanya mengisi saja, kita hanya berpikir saja. Jadi akan ada kemudahan, akan ada nilai tambah yang bisa dicapai ketika kita menggunakan teknologi. Nah kemudian kalau kita lihat pada sektor industri itu seperti itu. Jadi industri itu maunya itu kan hasilnya banyak, cepat, kemudian tenaga murah. Jadi solusinya seperti apa? Ya solusinya mereka menciptakan mesin untuk membantu proses produksi mereka. Mesin-mesin ini ya merupakan produknya teknologi. Jadi memang mereka bisa bisa merencanakan kira-kira target keuntungan perusahaan ini sampai seberapa tinggi, seberapa besar yang bisa didapat. Itu bisa diperkirakan secara pasti, secara tepat itu dengan bantuan teknologi. Tapi kalau hanya semata-mata menggunakan tenaga manusia, nah ini agak repot gitu ya. Karena yang sering terjadi itu adalah kemungkinan human error, kesalahan manusia yang menyebabkan produknya ya cacat, sehingga bisa jadi gagal produksi. Nah, ini yang menjadi persoalan. Jadi kenapa kita dalam masyarakat berkembang ini, masyarakat baru ini sangat membutuhkan teknologi. Jadi alasannya sangat realistis. Cuman kemudian nanti ada pengaruh sisi positif, sisi negatifnya lah ya. Bagi kita, kalau kita sekarang kita berada di fase yang negara-negara berkembang ini, akan ada pengaruh dari penggunaan teknologi kepada, terutama kaitannya dengan ketenaga kerjaan. Jadi sekarang apalagi isunya kalau sekarang penggunaan AI itu yang dikatakan bisa menggantikan peran manusia. Jadi akan banyak sekali tenaga-tenaga yang profesional, ya profesional misalnya bidang advertising itu bisa kalah dengan penggunaan AI. AI itu 5 menit hasil bisa bagus kalau
misalnya ada revisi, ya revisinya bisa 5 menit kemudian sudah bisa revisi. Kalau kita dengan tenaga manusia, ahli advertising manapun, ketika dikomplain itu nggak bisa sekali 5 menit jadi. Itu harus menulis minggu lagi. Jadi kalau bagi sektor ekonomi itu kan permasalahan. Jadi banyak waktu yang akan terbuang. Jadi kalau orang ekonomi kan usaha itu kan ujung-ujungnya profit. Jadi ketika ada waktu yang terbuang, itu mereka menganggap mereka akan kehilangan kesempatan. Jadi keberadaan teknologi itu sendiri ya memang membantu cepat, tapi ya kembali dari sisi negatifnya sebenarnya memang ada. Jadi akan banyak tenaga kerja yang akan terpengaruh. Nah, oleh karena itu memang inilah kesiapan pemerintah, kesiapan masyarakat untuk membuat semacam aturannya, regulasinya. Apa sih yang harus dilakukan? Jadi bagaimana mengatasi ketika terjadi seperti ini? Jadi jangan sampai ketika nanti AI itu sudah massal, sudah menjadi kebutuhan pokok misalnya, itu masyarakat tidak siap, sehingga nanti di sini akan timbul gejolak. Kenapa? Karena berkaitan dengan tersingkirnya peluang kerja. Peluang kerja ya, akan terpengaruh. Kemudian juga kalau kita lihat pada perusahaan-perusahaan memang yang menggunakan SDM, tenaga kerja massal, istilahnya. Jadi perusahaan-perusahaan kan banyak yang menggunakan perusahaan padat karya, jadi yang menggunakan tenaga kerja yang banyak. Misalnya pabrik rokok, misalnya, kemudian pabrik tekstil. Nah ini kan mereka semua kan menggunakan teknologi. Padahal kalau misalnya rokok itu kan mereka masih menggunakan yang dulu rokok alam. Nah itu ketika sudah mereka perusahaan yang berkeinginan untuk menggunakan teknologi, tentunya akan banyak tenaga kerja yang akan di-PHK efisiensi. Karena apa ya, memang tenaga manusia itu tidak akan dipakai lagi, karena mereka akan menggunakan mesin. Satu mesin itu bisa menggantikan sekian orang tenaga manusia. Nah ini kan kalau bagi perusahaan itu kebanyakan. Jadi ini yang seringkali menjadi persoalan kaitannya penggunaan teknologi bagi negara kita sebuah dilematis ya. Kita mengembangkan teknologi, menggunakan teknologi itu satu keharusan. Tapi di lain pihak, itu akan memberikan pada efisiensi karena kaitannya dengan kerja. Jadi penyiapan SDM. Jadi oleh karena itu ya perlu mempersiapkan
tenaga kerja kita melek kas, karena kita tidak ketemu orang, kita ketemu mesin dan sistem. Jadi lebih adil, lebih merasa keadilan, karena sudah tidak lagi dimintai uang lebih mengurus satu kita ingin menyelesaikan suatu persoalan. Kemudian kolaborasi dari sinergi lintas sektor. Ya, jadi kita dengan dengan teknologi yang kita menyelesaikan yang mungkin dulu itu harus menyelesaikan beberapa instansi. Nah sekarang ini dengan misalnya adanya, kalau di dunia ada mall ini, untuk pengurusan izin usaha, ada dengan di satu tempat saja dengan nasional izin itu bisa selesai dalam waktu cepat. Kemudian lintas institusi, lintas bidang, jadi semua itu dikumpulkan di satu tempat. Kita nggak perlu satu kesini bisa keempat dapat selesai persoalan kita. Jadi memang berdasarkan kegiatan teknologi dan inovasi ini penting. Kemudian kalau kita sekarang bidang pendidikan sangat erat kaitannya teknologi. Jadi mulai dari pendaftaran sampai keuangan ekonomi semua sudah digital, sudah computerized. Jadi nggak perlu kita isi AS misalnya, kita presensinya nggak perlu pakai kertas, ya. Jadi semua bisa ada platform yang lain merupakan kemajuan. Jadi dari materi yang saya sampaikan di sini, kita berkesimpulan bahwa untuk kondisi sekarang teknologi itu sudah tidak bisa ditolak, itu menjadi suatu kebutuhan. Namun demikian memang kita masih harus memperhatikan saudara-saudara kita yang belum melek. Kemudian juga kita perlu mempersiapkan SDM. Jadi SDM itu harus ini juga dengan teknologi peduli, karena memang ini misalnya merekrut tenaga kerja itu kita perlu melihat kemampuan dia dalam kaitan dengan penggunaan teknologi. Oke, saya kira itu. Mungkin ada yang ingin dikomentari, tanya dulu.
Kalau tidak, kuliah pada siang ini saya cukup. Terima kasih.